Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, silakan duduk ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya tuh di sini mau periksa anak saya Bu. Anak saya tuh tiap hari main terus sama teman-temannya. Nanti kalau pulang main langsung sepeda terus digudubrak, langsung marah-marah. Pintunya dijebles-jebles ke. Dan gitu pripun iku Bu. Seperti itu ya Dek ya. Iya. Ini sebelumnya saya data dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Namanya Mia. Ya, anaknya namanya siapa? Hedo. Umurnya berapa? 4 tahun ini Bu, 48 bulan ini. 48 bulan ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Bu Delkeli yang bertugas hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kunjungannya ya Bu ya. Iya. Nanti saya bantu untuk masalah anak Ibu. Ini nanti tujuannya untuk mendeteksi dini masalah mental emosional pada balita ya Bu ya. Nanti dengan kuesioner, nanti ada pertanyaan beberapa saya ajukan pada Ibu ini dijawab. Ya, sebelumnya saya persiapkan dulu ya Bu ya, anaknya alat tulis sama kuesioner namanya KMME ya Bu ya. Nah, ini saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Sebelumnya saya ukur suhu badannya dulu ya Bu ya. Panas Bapak ini? Kirangan iki Bu. Sering panas soalnya Bu, adiknya nggih. Nah, saya suhu. Ini Dek. Agak ke sini. Ya. Ya, bagus. Nadinya berapa ini Bu sebentar? Ya, bagus ya. Suhunya 36,5. Nadinya 105, bagus ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan ya Bu ya. Saya tanyakan kepada Ibu, dijawab sesuai kondisi anak tersebut ya Bu ya. Jangan ditambahi juga apa adanya ya Bu ya. Siap. Tanyakan yang pertama, nanti ada 12 pertanyaan ya Bu ya. Gini Bu, yang pertama, apakah anak Ibu sering terlihat marah-marah? Ya Bu. Tiba-tiba bermain dari luar, masuk, tiba-tiba marah-marah berantakin barang-barang di rumah gitu. Berantakin enggak Bu, cuma tiba-tiba bercucu terus. Iya. Nggak tahu sebabnya Nggak apa. tahu gimana marahnya, marah sendiri. Terus yang kedua ya punya, apakah anak Ibu itu mengganggu temannya lain bermain, sana Ibu datang tapi nggak mau ikut bermain, malah menyendiri, main sendiri itu seperti itu. Kalau dia enggak Bu, malah main, malah suka nimbrung gitu ya, jadi nggak menyendiri gitu atau teman tidak ya. Nah, terus yang ketiga, perilaku rusak dan menantang. Contohnya anak Ibu itu nakali teman, bermain temennya itu dirusui gitu, mainan seperti itu tidak diambil tiba-tiba terus anak Ibu lari. Enggak, Seperti itu tidak mengajarkan itu ya. Nakal seperti itu. Kebawan. Ya, terus yang keempat, takut atau kecemasan yang berlebihan seperti ini. Beda, tiba-tiba tadi kalau kenal saya jatuh wajah sakit semua seperti itu. Sudah melarang laki pemberani. Oh iya, enggak, rasa kan takut atau membiarkan cemas ya, berlebihan ya. Atau naik pohon, manjat pohon itu. Belum pernah Bu. Belum pernah. Kalau manjat tiang dulu. Iya, tiang listrik atau tiang? Enggak, rumah tuh. Kecil Bu. Yang kelima, anak Ibu konsentrasinya buruk atau tidak fokus di Kalau bermain. diajak ngobrol ya masih fokus-fokus aja. Ya, sedang main tiba-tiba dibelakangin itu tidak fokus, malah itu tidak ya. Terus yang keenam, apakah Ibu merasa kebingungan, nggak tahu arah mau kemana, mau dari mana ke sini gitu. Tidak di rumah dia diem main. Nah, sana kesini lari-lari Jangan bingung. Ada aja. Ada ya. Sering main sendiri di rumah itu, bermain teman kalau di rumah. Ada kakaknya dia 10 tahun. Main gitu ya. Bersama ya Bu ya. Terus yang kedua ada perubahan pola tidur. Biasanya itu jam 9 itu baru jam 11 itu nggak mau tidur sampai jam 1 baru tidur gitu seperti itu. Kadang paling sekali kok ya. Kalau siang biasanya jam 1 kok ini sampai jam 3 bermain. kalau tidur tetap teratur. Ya. Rutin ya. Kalau siang saya teratur. Hanya sehari tidur berapa kali Bu? Kalau sekarang sudah 2 kali. Siang sama malam aja. Siang sama malam. Oh ya. Ya. Bangun jam berapa Dek? Jam 6 Bu. Jam 6. Iya. Kalau malam bubuknya jam berapa? Ada jam 10. Sekali ya. Iya, main HP Bu. Jangan malam-malam kalau masih kecil seperti ini. Hujan Dek. Jam 8 itu mulai tidur ya. Nanti banyak pagi subuh jam 5
dulu, kasihan nanti sakit. Itu ya Bu ya nanti ya. Injak juga ya. Sekali maksudnya ada nyoba Bu. Oh, jangan dulu ya, kalau nggak kuat jangan dulu ya, nanti malah diare, malah ibu kamu jadi pusing. Iya, malah pusing ya anaknya. Dikurangin ya pedesnya. Ya. Anak kecil baru kecil jangan makan pedes. Oh, suka pedes-pedes ya Bu? Iya Bu. Saya sebenarnya nggak suka, pengen nyoba aja Bu. Oh ya nggak apa-apa sedikit, tapi jangan banyak-banyak ya Dek ya, nanti malah jadi sakit perut. Jadi kan pasien itu ya jadi pusing. Harus ngobatin adik ya. Oh iya, mandok-mandok ya, bagus. Terus yang ke-10 ya Ibu ya, soal yang ke-10 itu apakah anak ibu suka putus asa, sering putus asa kalau bermain, memasuki sesuatu barang itu tidak bisa-bisa terus putus asa dibuang gitu, marah-marah sendiri. Dia kalau sama barang mainan tuh kepo. Kadang kayak dirusakin, dipretelin gitu loh Bu. Terus Dimasukin lagi kayak gitu terus. Jadi yang ya keinginan tahunya besar sekali. Iya. Bagus itu nggak apa-apa ya Dek ya, yang penting bisa kan balikan lagi ya. Iya, bisa. Terus yang ke-11 kemunduran perilaku. Tiba-tiba adiknya itu biasanya ceria, bahagia, kok tiba-tiba murung, menyendiri di kamar, diajak ngobrol di masjid seperti itu karena Kalau murung buatan, ya, tapi kalau marah ngambek karena nggak dibolehin beli sesuatu atau nggak dibolehin kemana, baru ngambek seperti itu. Jadi nggak pernah ya seperti murung sendiri. Kalau murung enggak, ya. paling cuma ngambek sebentar. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa deh, nanti minta sama ayahnya sendiri. Iya. Biasanya pelit. Terus yang ke-12 perbuatan yang diulang-ulang, sepertinya lari-lari terus lompat-lompat terus seperti itu, nggak mau bermain yang lain gitu, enggak diulang-ulang terus gitu. Buatan karena cuma banyak mainan, jadi semua main cuma dicobain terus. Ada kakaknya juga. Jadi nggak satu permainan. Enggak buatan. Berarti anak itu sudah sesuai umur usianya untuk tumbuh kembangnya. Dari 12 pertanyaan yang saya ajukan tadi tidak ada masalah satupun yang dia. Apabila kalau ada satu aja masalah, harus kita rujuk ke rumah sakit atau ke psikolog untuk pengobatan lebih lanjut. Sedangkan ini tadi anak itu tidak ada masalah sama sekali, berarti anak itu sehat, normal, sudah sesuai usianya, tidak ada masalah apa ya Bu ya. Terus ya nggak apa-apa, ini ya dari Bu Dida sudah cukup itu aja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ini untuk perkembangan anak saya karena dia mungkin habis main marah-marah. Itu normal nggak tuh untuk anak-anak seusianya? Kalau anak-anak marah-marah itu normal, soalnya seusia itu di masa toddler. Toddler itu ya masa usia anak itu seperti 3-4 tahun itu perilakunya memang seperti itu. Jadi itu tidak apa-apa selama anak itu tidak melakukan hal negatif, itu tidak apa-apa. Jadi itu masih normal, tidak apa-apa. Yang penting setelah itu sudah aja, tidak berlanjut sampai besok-besok marah-marah terus, itu tidak. Cuma mungkin kecapean atau mungkin sama temennya lagi tadi tidak seperti itu tidak apa-apa.